Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Rima. Hari ini untuk memenuhi tugas ujian praktek, saya akan menjelaskan sedikit tentang Raja Salomo dan kebijaksanaan sesuai dengan Alkitab. Siapa yang tidak kenal tokoh Alkitab Salomo? Salomo adalah putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga setelah Saul dan Daud. Raja Salomo terkenal sebagai raja yang paling berhikmat dan kaya. Hikmat Salomo menjadi terkenal di seluruh bangsa-bangsa. Hikmat Raja Salomo berasal dari pemberian Tuhan. Dan Salomo mendapatkan mimpi dari Tuhan yang di dalam mimpi tersebut Salomo meminta kebijaksanaan agar ia dapat mengatur umat Tuhan dengan bijaksana. Meskipun perjalanan untuk meraih tahta kerajaan diwarnai pembunuhan musuh-musuh politiknya seperti pada 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 25, 34, dan 36, masa pemerintahan Salomo dinilai sebagai zaman keemasan kerajaan Israel. Pada masa inilah kerajaan Israel mengalami kedamaian, kemakmuran, dan mencapai puncak kebudayaan. Kata Salomo dalam bahasa Ibrani berarti damai. Hanya satu kali serangan militer yang dicatat dalam masa ini, seperti pada 2 Tawarik pasal 8 ayat 3. Periode aman dan sejahtera yang panjang selama pemerintahan Raja Salomo ini membuahkan kesatuan di seluruh Israel dan kesetiaan kepada raja. Periode ini juga melengkapi modal dan waktu yang diperlukan untuk merealisasikan rencana Salomo yang amat penting, yaitu pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Bait ini dibangun dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah disediakan oleh Daud, seperti yang dikatakan pada 1 Tawarik pasal 22. Sebagaimana kemah suci, Bait Allah juga melambangkan kehadiran Allah yang terus-menerus di tengah bangsanya. Sikap bijaksana Salomo selalu digambarkan dalam ceritanya di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28, di mana Salomo berhasil memutuskan perkara sulit perihal 2 orang wanita yang merebutkan bayi. Hal ini tidak lepas dari hikmah yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo. Hikmah Raja Salomo ini sangat mengena kita sebagai manusia yang ingin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan berhikmah, kita bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita dan kita mempunyai pegangan dalam kehidupan kita ketika badai masalah menerpa kita. Orang yang berhikmah yang menyelesaikan permasalahan dengan adil dan bijaksana tentu saja melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita lakukan dan kerjakan. Masa kejayaan Salomo berakhir ketika Salomo gagal dalam kehidupan keagamaan karena pengaruh istri-istri asingnya yang beribadat kepada ilah-ilah asing, seperti yang dikatakan pada 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-9. Karena itu Allah berfirman kepadanya, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu, seperti yang dikatakan pada 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11. Ketika Salomo wafat, Rehabeam anaknya yang menggantikannya sebagai raja. Keteladanan Raja Salomo yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita ada 3 hal, yaitu berdoa, memberkati, dan bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah berdoa. Salomo meneladankan bahwa berdoa itu sangat perlu dan dengan kesungguhan hati. Berdoa dengan cara merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan merupakan sumber kehidupan kita, maka kita harus menjalin komunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Yang kedua, memberkati. Memberkati kepada anak-anak kita, saudara kita, bahkan sesama manusia. Memberkati tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi juga melalui tindakan tulus kita. Perilaku kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita, dan jangan malah menjadi batu sandungan dan menyelakakan sesama kita. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, selalu menerima kondisi yang sudah diberikan Tuhan. Oleh karena itu yang dimaksud bersyukur kepada Tuhan adalah tidak pernah mengeluh atas segala sesuatu dalam kehidupan kita, baik di dalam suka dan duka.
Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Dengan selalu memandang positif setiap kehidupan kita, mau berbagi dan peduli dengan sesama kita. Sekian dari saya mengenai kisah kehidupan Salomo secara singkat dan hal-hal yang bisa kita teladani dari kisah kehidupan Salomo. Saya izin undur diri. Selamat pagi dan semoga Tuhan memberkati kehidupan kita. Shalom.